Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema atau judul games kali ini adalah yang mungkin ya ke depan akan terjadi padamu ya dalam hubungan percintaanmu. Kira-kira bagaimana ya yang akan terjadi dalam hubungan percintaanmu di hari mendatang? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Virgo, di sini ada 6 pile pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Silahkan pilih 3 pile ya yang menurut hatimu ya, untuk dirimu ya. Oke, random aja ya, silahkan kamu pilih. Kalau terlalu cepat ya, bisa di pause dulu. Setelah di pause kamu pilih 3 ya. Habis setelah itu baru kamu bisa lanjut mendengarkan ya. Oke, saya mulai saja ya untuk pile pertama. Yang memilih pile pertama, apakah yang terjadi dalam hubungan percintaanmu ke depannya? Wah, saya lihat di sini kamu akan jauh lebih baik ya. Mungkin kamu baru diputus ataupun mungkin ada trauma di masa lalu ya. Jadi Seven of Swords ini menandakan bahwa kamu akan menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat dan bisa memperjuangkan atau diperjuangkan. Jadi kalaupun mungkin kondisinya sekarang kamu lagi patah hati, sakit hati, ataupun mungkin kondisinya ada yang tidak memperjuangkanmu ya, saya lihat ke depan akan ada sosok yang akan memperjuangkanmu, ataupun mungkin sebaliknya kamu yang akan memperjuangkan cintamu. Mungkin kemarin kamu ego, tidak percaya diri juga, terus mau childish aja. Saya lihat ke depan kamu akan lebih dewasa dalam berucap, bersikap, melangkah, mengambil keputusan dan lain-lain ya. Jadi memang ada banyak halangan, hambatan, rintangan, terutama mungkin restu orang tua, agama, usia, budaya, beda pemahaman, prinsip dan lain-lain. Tetapi saya lihat di sini kamu akan lebih memaafkan ya, meninggalkan energi-energi negatif, sifat-sifat negatif di masa lalu. Saya lihat di sini banyak belajar dari pengalamanmu dan orang lain ya, untuk bisa meraih cita dan cintamu ya. Jadi saya lihat di sini kamu move on, entah dengan orang baru, entah dengan orang lama, tetapi saya lihat di sini hidup kamu jauh lebih baik ya. Kamu bisa lebih tegas pada dirimu ya, dan bisa memperjuangkan dirimu dan cintamu. Dan saya lihat juga di sini orang-orang yang mungkin kondisinya pernah menyanyiakan kamu ya, akan menyesal ya. Jadi tetaplah menjadi baik ya, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi selalu membalas kejahatan dengan kebaikan, karena dengan itu kamu bisa mendapatkan karma baik di hari mendatang. Oke ya, semoga resonate. Kita lanjut ke pile kedua. Di sini ada The Magician ya. Saya lihat di sini ya, mungkin kamu merasa bahwa kayaknya saya ini kurang itu. Ternyata kamu banyak yang suka. Dari kekuranganmu banyak yang suka ya, karena dari kekuranganmu ada kelebihanmu juga gitu. Jadi jangan kamu berpikir negatif terhadap dirimu ya. Saya lihat di sini semesta akan memberikan yang terbaik untukmu selama kamu mau bergerak ya. Saya lihat kehidupan percintaanmu direstui ya. Mungkin kondisinya sekarang kamu lagi stres, bingung ya, bagaimana nih kita kok hubungan digantung, nggak nikah, ataupun mungkin pasangannya ada yang pergi meninggalkanmu. Saya lihat dia akan kembali ya. Yang mungkin kamu sudah pasrah, ya udah deh ya, biar aja dia dengan tripartinya, karena saya lihat di sini ada hubungan triparti ya. Ataupun mungkin kondisinya hubungan digantung, udah deh hubungan gini-gini aja, udah pusing stres, ya udah
ibaratkan pasrah gitu ya, ternyata dia mau memperjuangkanmu, ataupun mungkin kondisinya saya nggak cantik, mana mau dia suka sama saya. No ya, ingat tetap percaya diri ya, apapun yang terjadi pada hidupmu adalah baik ya. Kalau dia tidak datang kepadamu, berarti dia tidak cocok untukmu, dia tidak pantas untukmu, ataupun mungkin kondisinya kamu yang harus bisa lebih introspeksi diri untuk bisa memancing energi-energi positif dan orang-orang positif masuk dalam hidupmu ya. Adapun yang mau memperjuangkanmu, ataupun mungkin kondisinya ya kamu mungkin berpikir bahwa kayaknya dia cuma mempermainkanku ataupun tidak serius, ternyata dia serius padamu. Jangan pernah khawatir ya. Di file kedua ini memang saya lihat banyak keraguan, tetapi ingat harus mempunyai keyakinan dalam diri bahwa saya mampu, saya bisa bahagia, dan saya mampu membahagiakan orang-orang terkasih. Ya, mungkin halangan, hambatan, rintangan banyak ya. Selama kita hidup pasti kan mempunyai halangan, hambatan, rintangan ya. Jangan pernah takut ya, semesta ada untuk kamu, melindungi kamu. Pertolongannya tuh nyata, selalu ada di waktu dan di saat yang tepat. Ya, jangan takut. Ini kamu insecure, gak pede pada diri sendiri. Nah itu, kamu harus bisa membangkitkan energimu supaya apa yang ada pada dirimu itu bisa kamu kembangkan ya. Kamu terlalu ikut kata orang ataupun minder karena memperhatikan kelebihan dari orang lain. No, kelebihan kamu juga ada yang belum tentu mereka punya. Jadi jangan minder ya, tetap percaya diri, selalu berserah, dan banyak doa ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk file kedua. Semoga resonate. Kita lanjut ke file ketiga. Oke, Five of Pentacles. Dimana saya lihat di sini kamu kayak mager, pusing, stres ya. Aduh, hidup saya kok gini-gini aja, atau aduh kok hidup saya maju mundur, nggak ada perubahan-perubahan, hubungan digantung, stres, mana pasangan pergi. Ya sudah, kalau dia pergi ya sudah, kenapa menangis berkepanjangan, ada gantinya nanti. Ataupun saya kok digitukan ya, kok saya disia-siakan gitu. Ya itu karena kamu menyanyiakan dirimu, tidak tegas pada dirimu, sehingga mereka berani untuk menyanyiakan dirimu. Bener kan? Bicara menyanyiakan ini kan ibaratkan pasti ada yang sesuatu yang mereka tidak suka dari dirimu. Di awal memang mereka suka, tapi pada saat berjalannya waktu ada yang mereka tidak suka. Nah ini, kamu ibaratkan nggak introspeksi diri, sehingga mungkin dia merasa tidak nyaman bersamamu dan akhirnya pergi meninggalkanmu, sehingga kamu merasa sia-sia. Tapi jangan pernah bersedih kepanjangan, dimana kamu itu sebenarnya harusnya sekarang harus move on ya, dan harus bisa membuka hati, membuka diri untuk energi-energi positif lainnya, ataupun untuk orang-orang yang ingin datang masuk dalam hidupmu. Saya lihat di sini banyak yang mau datang untuk ya setidaknya berkenalan, mengenal kamu lebih jauh gitu ya. Tetapi di sini saya lihat kamu menutup diri, mengurung diri, trauma dengan masa lalu, ataupun mungkin takut yang tadi disia-siakan dan macam-macam. No ya, kita harus berani untuk membuka hati. Ya, kalau hidupmu begitu-begitu saja, ya percuma. Saya lihat di sini ada yang mau datang, memberikan cinta, kasih sayang, ya, dan mungkin status yang jelas untukmu, tetapi kamu masih trauma dengan masa lalu. Ya, harus diperbaiki dulu di sini. Jangan mager, jangan menilai orang dari pandangan pertama aja, casingnya doang. Hey, saya lihat di sini kamu terkoneksi dengan orang-orang yang munafik ya. Maaf, bukan bicara saya intimidasi siapapun, tetapi melihat orang dari casingnya, wah dia rapi berarti banyak duit. Ya, dia religi berarti tidak mungkin dia punya dosa, ataupun mungkin ya setidaknya dia masih ini. Ternyata dia malah menyanyiakan kamu gitu. Ya, jadi jangan lihat dari casing, wah orang ini tidak rajin ibadah. Orang ibadah juga nggak usah dipublikasikan ya. Ibadah itu kan ibaratkan antara dia dengan Tuhan gitu, semesta. Jadi jangan berpikir negatif bahwa wah, orang ini begini, orang ini begini. Saya lihat kamu tuh melihat dari casing. No ya, ingat, apalagi kalau bicara orang cantik, orang ganteng itu perlu biaya ya. Nggak mungkin mau santai-santai ya, mau begitu-begitu aja ya. Jadi kalau memang dia pekerja keras, silahkan, walaupun mungkin kulitnya kusam apa ya, karena dia kerja keras ya. Kalau orang yang contohnya nih ya, laki-laki baru agak kemayu-kemayu, apa perawatan, apa ganteng ya, kita nggak tahu apakah memang dia betul-betul
maco, betul mata maco, ataukah ada yang lain, kita nggak tahu ya, bukan berarti saya nuduh, tetapi saya lihat di sini kamu itu kecewa karena lihat dari fisik. Ada kekecewaan karena melihat dari fisik dan materi ya, sama fisik ya, dari kegantengan, kecantikan, paras, seksi, keuangan, latar belakang keluarga, ini banyak yang kamu pikirkan. No, ya, kalau kamu cinta dia saja dulu, dan kepribadiannya. Kalau kamu cinta harta dan apa segala macam itu bisa berputar. Tetapi kalau seandainya kamu cinta kepribadian dia dan dia pun sama mencintai kamu, mau bertengkar bagaimanapun pasti selalu ada pemaafan dan sama-sama mau berjuang untuk ya hubungan kalian gitu. Ya. Jadi jangan pernah sakit hati. Apa yang pernah terjadi di masa lalu harus diobati dulu, ada pembelajaran dari itu. Saya lihat di sini ada pembayaran karma juga ya, sehingga kamu kayak kurang move on, makanya kamu down. Ibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga, udah saya nggak mau bangun lagi deh, udah tertimpa tangga aja, sudah capek dan nggak ada tenaga ya. Ibaratkan untuk saat ini tidak mau uluran tangan dan tidak mau dibantu dan tidak mau membantu. Kayak drop aja ya dengan hidup ini. Ingat ada Tuhan ya, ada semesta yang akan membantumu. Mungkin saat ini kamu lagi terpuruk ya, tetap kamu harus semangat supaya bisa meraih kehidupanmu di masa depan ya. Ini ada orang yang mau membahagiakan kamu, cuman seakan-akan kamu menolaknya ya. Jangan menolak rezeki. Ibaratkan kamu udah punya rezeki di sini, tapi kamu menolaknya. Tinggal gapai aja. Ibaratkan udah ada pintu, udah ada koin ya. Masa depan nih pintu nih udah ada kunci ya. Tapi malas gerak. Ya udah, berarti orang lain itu pergi lagi memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Kenapa? Karena kamu nggak move on. Jadi harus move on ya. Seperti gitu. Tapi saya lihat ke depan akan jauh lebih baik mental. Ini dari sisi mental ya. Tapi untuk saat ini harus diobati dulu luka batinmu ya. Oke. Untuk pile keempat ya. The Hangman ya, dimana saya lihat di sini ya ada beberapa orang-orang di masa lalu yang ingin datang kepadamu untuk meminta maaf ya. Saya lihat juga di sini kamu saling memaafkan juga, ataupun mungkin kondisinya saya nggak mau memaafkan tapi ya udah deh nggak apa-apa, biar rumah tangga saya baik-baik aja ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin bertahan karena anak, tapi orang-orang ini baik kok, dalam artian dia mau berubah. Jadi kamu jangan takut, walaupun mungkin kamu meragukan ya, tapi ya setidaknya kamu harus bisa sabar dan melihat bukti apakah memang betul-betul mereka berubah atau tidak. Tapi saya lihat di sini ada yang meminta maaf, dan kalau untuk berubah pelan-pelan ya, karena sifat dan karakter manusia itu kan tidak bisa langsung ya. Sifat dan karakter manusia tuh slow ya, pelan-pelan, perlu proses, dan prosesnya itu tidak cepat. Jadi ya berikan mereka kesempatan, berikan mereka kepercayaan ya, supaya mereka bisa membuktikan bahwa mereka yang terbaik, sudah menjadi yang terbaik untuk kalian dan keluarga. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang mau datang kepada kamu, mungkin kemarin kondisinya dia tukang minum, ya urakan ataupun apa. Saya lihat di sini ya mungkin dia mengenal kamu, dia ingin berubah, lebih spiritual, lebih mendekatkan diri pada semesta, lebih rajin, lebih bertanggung jawab ya. Artinya ada perubahan karena dia mengenalmu, ada perubahan. Ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia sudah insaf sehingga dia mau memperjuangkan dirimu dan keluarga. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke pile kelima, ada Five of Swords ya. Oke, dimana saya lihat di sini mungkin kalian ada pusing, stres dengan pasanganmu yang jauh di sana. Mungkin kondisinya lagi LDR ya. Mungkin ada bisikan-bisikan, wah dia lagi dengan yang lain nih ya. No ya, kalau memang dia dengan yang lain biarin aja ya. Kamu menata hidupmu. Di sini kamu terlalu berpikir negatif terhadap orang lain karena pikiranmu sendiri juga. Apalagi kalau ditambah dengan suara-suara burung yang datang memberikan kabar yang nggak jelas gitu. Jadi kamu harus tegas pada dirimu, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Ya, saya lihat di sini pasanganmu ada kerja, kamu pikirannya negatif. Kenapa ya dia tidak angkat telepon? Kenapa ya dia balasnya lama? Apakah sudah nggak cinta ya? Saya lihat di sini kamu tekanan ya, ataupun mungkin kondisinya dari masa lalu juga. Makanya ada yang mau datang kepada kamu. Saya lihat di sini sama hampir mirip-mirip seperti pile ketiga, masih menutup diri. Ya, dikarenakan ya masih trauma dengan masa lalu. No ya, ingat masa lalu biarlah berlalu. Kamu nggak bisa membenahi masa lalu ya. Yang kamu bisa benahi itu masa depanmu untuk bisa menjadi lebih baik. Yang kamu bisa ambil dari masa lalu itu adalah pengalaman yang berharga untuk dirimu. Jadi ambillah pengalaman itu supaya masa depanmu lebih baik. Ambil pembelajaran itu. Yang bobroknya kalau kamu udah tahu tapi nggak mau berubah nih, seperti gini kan, udah tahu ada yang salah tapi nggak mau berubah.
Nah ini saya lihat, tapi kalau saya lihat ini pusing aja nih karena toksik ya, entah kamu toksik untuk dirimu sendiri karena pikiran negatifmu ataupun toksik karena pergaulan. Jadi ada beberapa yang saya lihat di sini pusing juga karena pergaulan ya, suara-suara ini kayak macam burung membisikkan macam-macam ya, yang negatif ataupun mungkin ikut campur orang tua, sahabat dan lain-lain yang akhirnya kamu juga pusing, stres ya. Tetapi saya lihat di sini ke depan kamu akan jauh lebih tenang ya, bisa menyikapi itu semua dan ya lebih percaya pada pasangan. Saya lihat juga mental kamu bagus ya, dan udah lebih mencari kebahagiaan untuk diri sendiri dibandingkan berharap orang datang untuk memberikan kebahagiaan. Jadi selalu berpikir energi positif pada dirimu supaya energi positif itu ada dan cinta itu pun hadir untuk dirimu ya. Seperti gitu. Semoga resonate. Two of Cups. Wah, saya lihat di sini dia mau menikah, ada lamaran. Kalau kamu jomblo berarti ada yang mau suntingmu mungkin ya, artinya mengenal kamu jauh lebih jauh dan mau serius ya. Keren nih ya, akan bersatu. Mungkin banyak halangan, hambatan, rintangan ya, mungkin restu orang tua, perbedaan ini itu, LDR ya. Tetapi saya lihat di sini ke depan akan mendapatkan sosok yang betul-betul inginkan kamu bertanggung jawab atas dirimu dan mau membahagiakanmu ya. Jangan pernah menyanyiakan orang ini. Orang ini memang ya namanya juga masih berjuang ya, apalagi dalam ekonomi ya. Kamu berikan support ya supaya kalian punya planning itu bisa terrealisasi dengan baik ya. Jadi selalu semangat, selalu percaya bahwa kamu bisa dan dia pun menyayangi kamu. Jangan berpikiran negatif, ingat hidup ini adalah perjuangan ya, berjuanglah untuk cintamu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk pile ke-6 ya. Dia ingin serius padamu dan ya kamu harus juga bisa sama-sama berjuang untuknya. Oke, itu yang saya lihat untukmu ya Virgo, semoga resonate ya. Dan saya doakan semoga ke depan jauh lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.